Shalom, kita bertemu kembali dalam pelajaran kedua dari Injil Sinoptik. Minggu lalu kita belajar dari Injil Matius dan melihat silsilah Tuhan Yesus di situ. Dan kali ini kita coba melompat ke Injil Lukas di mana di situ dicatat mengenai peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Yesus. Nanti kita akan mencoba untuk melihat urutan-urutan peristiwa di mana Yesus dilahirkan. Injil Matius dimulai dengan tulisan Theophilus yang mulia. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 4, nanti kita akan teliti 4 ayat ini. Lukas pasal 1 ayat pertama. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Tidak ada dalam surat-surat Injil, kitab-kitab Injil, penulis mencatat mengenai siapakah dirinya. Baik itu Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, mereka tidak menulis bahwa yang menulis ini dengan nama tertentu. Tidak seperti ketika Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat yang dia kasihi, dia selalu mencantumkan namanya dari Paulus. Tetapi kita tahu bahwa yang menulis Injil Lukas ini adalah Lukas berdasarkan kesaksian dari bapak-bapak gereja pada masa itu. Dan banyak bapak-bapak gereja yang sudah memberikan kesaksian mengenai Lukas yang menulis buku ini. Dan bukan hanya Injil Lukas, tapi mereka juga mengatakan bahwa kisah para rasul pun ditulis oleh Lukas. Sudah kita akan melihat bahwa Irenaeus, Clemens, Alexandria, Origen, semuanya mengakui bahwa Lukaslah yang mencatat Injil ini. Nah, kita akan melihat 4 ayat ini. 4 ayat ini sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita lihat tentang kepada siapakah buku ini ditujukan. Kepada siapakah Injil ini ditujukan. Kedua, bagaimana cara Lukas menulis Injil Lukas. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat tujuan dari penulisan buku ini. Di dalam ayat 1 disebutkan Theophilus yang mulia. Theophilus yang mulia. Nah, dengan demikian penulis buku ini yaitu Lukas ingin menunjukkan buku ini, memberikan buku ini, mengarahkan buku ini kepada Theophilus. Memang tidak jelas apakah ini orang atau siapa, atau mungkin juga kumpulan orang-orang. Yang jelas Theophilus berarti kekasih Allah atau sahabat Allah. Bisa kepada nama seseorang, bisa juga kepada seperti kode untuk memberikan buku ini kepada orang-orang yang dianggap sebagai kekasih Allah. Tapi buku ini ditujukan kepada Theophilus. Theophilus menerima buku ini dengan seolah-olah bahwa Lukas ingin memberikan laporan kepada dia mengenai segala sesuatu yang terjadi. Nah, Lukas mencatat bahwa Theophilus yang mulia ada kemungkinan dia seorang pejabat yang tinggi, yang diagungkan, yang dijunjung tinggi, dan Theophilus memberikan perintah kepada Lukas dan minta kepada Lukas, tolong mencatat semua peristiwa-peristiwa yang kudengar tentang Yesus. Lalu Lukas memberikan laporannya dalam Injil Lukas ini. Jadi bagian pertama kita lihat bahwa kitab ini ditujukan kepada Theophilus. Sama seperti kalau saudara membaca dari kisah para rasul, kisah para rasul pun ditulis kepada Theophilus dari Lukas. Kemudian kita melihat
dalam tulisan berikutnya, hai Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi Theophilus sudah maksud saya Lukas memberitahukan kepada Theophilus bahwa ada banyak orang yang sedang mencoba untuk menulis buku tentang Yesus. Dan di dalam ayat ketiga, Lukas mengatakan, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dari ayat-ayat ini kita ketahui bahwa sebenarnya Lukas sebenarnya bukan seorang saksi mata mengenai Yesus. Dia mengambil kesimpulan untuk menyelidiki segala peristiwa, dan mungkin dia tanya kepada Markus, mungkin dia tanya kepada Paulus, lalu dia tanya kepada Petrus, dia tanya kepada murid-murid Tuhan, dan tanya kepada saksi-saksi mata yang lain. Dia tanya tentang semuanya itu, dan setelah dia menyelidiki segala sesuatu, dia membukukan buku ini, menceritakannya dan memberikannya kepada Theophilus. Dan di akhir tulisan ini dalam ayat yang ketiga, dia mengatakan, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagi kamu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepada kamu sungguh benar. Jadi tadi kita lihat dia tujukan suratnya kepada Theophilus. Yang kedua, dia menulis buku ini dengan cara teratur, setelah menyelidiki segala sesuatu. Lalu dia memberi kesaksian bahwa apa yang ditulis, yang pernah engkau dengar Theophilus, yang pernah engkau dengar dari siapapun, aku pun memberi kesaksian bahwa kesaksian itu benar. Apa yang pernah engkau dengar tentang Yesus adalah sesuatu yang benar. Nah saudara, Alkitab tidak ditulis sembarangan. Dari semua tulisan-tulisan di dalam Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya ditulis berdasarkan fakta. Sama seperti Lukas menulis semuanya itu berdasarkan fakta. Dia mengatakan bahwa apa yang kuselidiki sejak semula itu adalah yang benar, tidak salah. Sama seperti Alkitab ditulis selama 1500 tahun, ditulis oleh 40 penulis berbeda dengan segala macam zaman. Alkitab berisi tulisan mengenai Tuhan Yesus dan tidak ada pertentangan di dalamnya. 1500 tahun tidak ada pertentangan di dalamnya, ditulis oleh orang-orang yang tidak saling kenal satu sama lain. Tapi tidak ada pertentangan di dalamnya. Ini sungguh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa buku ini ditulis, dikarang, diinisiasi oleh satu pribadi yang sama. Sejak awal mulanya sampai setelah ditulis. Jadi tujuan penulisan Injil Lukas ini ingin menunjukkan kepada siapapun pembacanya. Bukan hanya kepada Theophilus. Kepada siapapun yang membaca Injil Lukas ini, supaya engkau percaya bahwa surat-surat atau kitab-kitab sebelumnya, Injil-Injil yang bercerita mengenai tentang Yesus sebelumnya adalah benar. Dia menulis, Lukas menulis ini bukan untuk menunjukkan bahwa tulisan-tulisan lain tidak benar. Dia ingin menegaskan bahwa apa yang ditulis oleh Matius, apa yang ditulis oleh Markus adalah benar. Dan Lukas memperlengkapi apa yang ditulis oleh mereka. Jadi kalau saudara pengen tahu tentang kesaksian Lukas, saudara pengen tahu tentang apa pendapat Lukas tentang Yesus, saudara boleh buka gadget saudara dan saudara cari Alkitab di situ, saudara akan menemukan Injil Lukas. Bacalah, di situ ada tertulis tentang Yesus. Berikutnya saudara, dalam ayat 5 dikisahkan mengenai dua orang
anak Tuhan. Dua orang yang sudah tua dan tidak punya anak, yaitu Zakaria dan Elisabeth yang menantikan seorang anak. Nah, uniknya dari Injil Lukas adalah Lukas memulai Injilnya dari sebuah peristiwa sebelum kelahiran Yesus. Matius menulis Injilnya dengan menceritakan kelahiran Tuhan. Tapi Lukas tidak berbeda dengan Markus dan Matius. Lukas mencatat terlebih dahulu peristiwa apa yang terjadi sebelum kelahiran Tuhan. Dan dia mengatakan pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Dan namanya adalah Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ada Zakaria, ada Elisabeth. Nah, sebelum Injil ditulis, sebelum munculnya Yohanes, bangsa Israel sudah mengalami terlebih dahulu 400 masa di mana Tuhan tidak berbicara satu kata pun kepada mereka. Tidak ada nabi yang muncul, tidak ada mimpi yang muncul, tidak ada visi yang muncul yang bisa mereka terima tentang Tuhan. Mereka mencoba untuk rindu sekali untuk mendengar suara Tuhan. Dan uniknya Zakaria, nama Zakaria berarti Yahweh mengingat, Tuhan mengingat. Dan inilah saatnya Tuhan mengingat kembali kepada umatnya setelah 400 tahun mereka didiamkan. Dan Tuhan muncul kepada Zakaria, seorang imam dari keturunan Harun. Istrinya bernama Elisabeth, Elisheba dalam bahasa Ibrani, yang berarti janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada umatnya dan janjinya adalah sesuatu yang pasti. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, dia ingat kepada perjanjian. Sebuah kombinasi nama yang bagus sekali, yang baik sekali untuk memulai sebuah janji Tuhan. Zakaria dan Elisabeth. Nah, saudara, sekalipun Zakaria adalah seorang imam dari keturunan Harun, dan disebutkan di situ mereka berdua adalah orang yang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Mereka tidak bercacat. Namun mereka tidak punya anak. Dan kalau kita melihat dari kalangan orang-orang Yahudi, tidak punya anak adalah sebuah cacat, sebuah noda yang ada dalam sebuah keluarga. Kalau tidak punya anak, menjadi cemoohan orang bahwa orang itu sudah melakukan sebuah dosa bagi Tuhan. Namun pada saat ini Tuhan menunjukkan dirinya kepada Zakaria dan Elisabeth bahwa mereka akan punya anak. Nah, peristiwa berikutnya ketika karena dia seorang imam, Zakaria seorang imam, di dalam ayat yang ke-8 disebutkan pada suatu kali waktu tiba gilirannya Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Nah, ukupan itu terjadi, pembakaran ukupan menurut perintah Tuhan itu dibakar. Jadi kalau saudara lihat ada ukupan itu adalah wangi-wangian yang dibakar di atas sebuah mezbah. Dan itu dibakar pada pagi hari dan sore hari. Itulah tugas dari
Zakaria pada waktu itu. Dan di situ disebutkan bahwa dia diundi. Jadi tibalah setelah diundi, sebagaimana lazimnya Zakaria mendapat sebuah tugas. Kenapa? Kenapa mereka harus diundi? Karena kalau kita melihat dalam 1 Tawarik pasal 24, Daud membagi ada 24 puak, ada 24 keluarga berasal dari Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun. 24 keluarga ini akan melayani, menjadi 24 bagian yang akan melayani di bait Allah, dan Abia menjadi salah satu bagian. Jadi ada 24 bagian yang akan melayani tiap minggu. Satu bagian melayani selama 1 minggu. Dan kalau kita melihat berdasarkan tradisi, mungkin sekitar ada 1.000 orang lebih dalam satu keluarga, dalam satu bagian. Jadi saudara bisa bayangkan dalam 1 minggu ada ribuan imam dan mereka melayani 7 hari berturut-turut. Kalau pembakaran ukupan itu terjadi dari pagi hari sekali dan sore hari sekali, maka dalam 1 minggu tersebut ada 14 imam yang akan melayani. Bisa bayangkan ada 14 imam yang dipilih dari 1.000 orang. Maka ketika itu terjadi, diundi, Zakaria beruntung sekali dia mendapat bagian itu untuk membakar ukupan bagi Tuhan. Nah, apakah yang disebut dengan ukupan itu? Mari kita lihat dari Keluaran pasal 30 ayat 34. Di situ disebutkan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, getah rasa malah, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu harus kau buat menjadi ukupan suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, dan kudus. Sebagian dari ukupan itu harus kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkan di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagi kamu. Setelah lihat, ukupan itu adalah wangi-wangian seperti yang harus dibakar, dan mereka membuat itu dari getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, wangi-wangian yang lain, dan itu dicampur. Dan imam harus masuk ke bait suci pagi hari membakar, kemudian sore hari lagi ada imam lagi yang membakar ramu-ramuan itu. Jadi mereka akan berganti-gantian setiap hari untuk membakar ukupan itu di ruang kudus, di mana ada tirai, dan di balik tirai itu ada mesbah Allah, ada tabut perjanjian. Kemudian kenapa harus ada bakar ukupan? Apa yang dilambangkan dari situ? Mazmur pasal 141 ayat 2 berkata, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tuanganku dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Pembakaran ukupan adalah seperti lambang doa. Ketika imam besar membakar ukupan itu, dia membawa doa umat Allah kepada Allah. Jadi waktu dia membakar ukupan, dia menaikkan doa kepada Tuhan. Tidak bisa banyak doanya, harus pendek. Masuk ke tempat yang kudus seperti itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa bagi imam. Dan mereka mungkin takut dan merasa berdosa dan tidak nyaman untuk berada berlama-lama di tempat itu. Dan mereka menaikkan doa itu. Nah, yang terjadi adalah pada waktu
Zakaria mengambil tugas itu, dia bawa ukupannya dan dia membakar ukupan itu di dalam mezbah ukupan. Ayat 13 mengatakan, tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kembali kita ingat, Zakaria berarti Allah. Tuhan mengingat, Tuhan tahu apa yang didoakan Zakaria, Tuhan tahu pergumulan Zakaria. Zakaria dan Elisabet tidak akan malu lagi karena mereka tidak punya anak. Ayat 14, engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita karena kelahiran. Perhatikan di sini. Kelahiran anak Zakaria bukan hanya membuat Zakaria bersuka cita. Bukan hanya membuat Elisabet yang bersuka cita. Tapi kelahiran ini menandakan sukacita bagi banyak orang di sekitar anak itu. Dan banyak orang akan bergembira karena kelahiran Yohanes. Kita lihat di sini, siapakah Yohanes itu menurut firman Tuhan, menurut malaikat yang menampakkan diri kepada Zakaria. Malaikat mengatakan, sebab Yohanes anak itu akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lihat, dia adalah seorang yang nazir di hadapan Allah. Dalam Alkitab ada beberapa orang yang disebut nazir bahkan sejak dia di dalam kandungan. Saudara ingat Samuel ketika Hana berdoa dan mengharapkan seorang anak. Lalu dia bilang, kalau anak ini lahir akan kuserahkan kepada Tuhan. Samuel nazir, seorang yang ditentukan, dikuduskan bagi pekerjaan Tuhan. Lalu Manoah didatangi Tuhan dan mengatakan, kau akan punya anak. Anak ini tidak boleh sejak dalam kandungan, ya istrimu tidak boleh minum anggur, istrimu harus kudus. Anak ini akan menjadi anak yang kudus bagi Tuhan. Lalu lahirlah Samson. Lahirlah Samson yang ketika dia besar menjadi hakim bagi Israel. Luar biasa. Ada orang-orang yang nazir di hadapan Allah, ada orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah untuk melaksanakan panggilan-panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan salah seorang yang dipanggil itu adalah Yohanes. Allah menghendaki dia menjadi seorang yang mendahului Tuhan di dalam roh, mendahului pekerjaan Tuhan. Samson akan mempersiapkan jalan, Yohanes akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Perhatikan di sini, Allah menentukan seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kuduskan bagi mereka. Dan tidak peduli dia berasal dari mana, Allah berkenan untuk membawa dia masuk ke dalam rencana Tuhan, masuk ke dalam pekerjaan Tuhan. Siapapun saudara bisa masuk dalam pekerjaan Tuhan sama seperti Yohanes. Dari lahir, Tuhan menghendaki agar kita semua masuk dalam rencana Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ini yang terjadi kepada Yohanes. Yohanes adalah nama yang diberikan oleh Tuhan kepada Zakaria. Yohanes artinya Allah pemberi. Allah memberikan anugerah. Allah berbaik hati memberikan berkat bagi kita. Ia akan membuat bangsa-bangsa Israel berbalik kepada Allah. Lihat pasal 3 ketika Yohanes tampil di muka umum, ketika dia berseru-seru kepada bangsa Israel, dia berkata, bertobatlah dan berilah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Bertobatlah, kembali kepada Tuhan. Dan itu yang dia lakukan ketika dia berseru-seru di padang gurun. Banyak orang datang kepada Yohanes dan dibaptis.
Yohanes menjalankan misi seperti yang dijalankan oleh Elia. Elia menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel sekalipun kita tahu bahwa banyak yang menolak Elia. Sama seperti Yohanes. Yohanes walaupun terkenal, seruannya mungkin tidak besar dan tidak berpengaruh banyak. Tapi paling tidak dia mengatakan dia berjalan mendahului Tuhan. Dia bukan Mesias itu. Yohanes bukan Mesias itu. Jelas sekali malaikat Tuhan berkata bahwa ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Dia bukan Mesias. Dia hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan inilah penggenapan nubuat yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya pasal 40 ayat 3. Di situ disebutkan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi nubuat mengenai kelahiran Yohanes, seorang yang mendahului Tuhan, sudah dinubuatkan oleh Yesaya ratusan tahun sebelumnya. Yohanes bukan Mesias. Dialah orang-orang yang berseru di padang gurun, yang menyerukan pertobatan dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan nanti kita akan melihat, saudara, ketika Yesus tampil di muka umum, ketika Yesus berhadapan dengan Yohanes, Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan begitu Tuhan Yesus memulai pelayanannya, saudara lihat nama Yohanes tidak terdengar. Atau sekali saja dia terdengar dan tidak, cerita beralih dari Yohanes kepada Yesus. Karena dia bukan Mesias itu. Dia hanya mempersiapkan jalan bagi Mesias. Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ini wajar. Pertama, saudara, saya ingin melihat kewajaran ini karena 400 tahun masa diam dan tidak pernah Tuhan menampakkan diri kepada manusia untuk berbicara. Dan kali ini Zakaria diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menerima penyataan Tuhan mengenai kelahiran Yohanes. Dan karena 400 tahun tidak mengerti bagaimana cara Allah berbicara dan kepada siapa Allah berbicara, mungkin mereka sudah lupa, ya mungkin Tuhan sudah melupakan kami. Tapi Tuhan muncul kepada Zakaria dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan ini membuat Zakaria terkejut dan kaget. Lagi pula dia berkata, aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya dan tidak mungkin lagi kami punya anak. Nah, Zakaria meragukan itu sekalipun yang berbicara itu adalah Tuhan. Seolah-olah Zakaria meragukan kuasa Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi dirinya. Memang dia ragu. Nah, atas keraguan itu Gabriel berkata, aku Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Bagaimana mungkin kau tidak percaya? Nah, akibatnya adalah sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya itu akan terjadi. Itu sampai ketika anak itu lahir, baru engkau akan bisa berbicara. Saudara, pelajaran apa yang kita bisa lihat dari sini? Kita berdoa sesuatu kepada Tuhan, sama seperti Zakaria dan Elizabeth, berdoa minta sesuatu kepada Tuhan. Dan dalam pikiran kita waktu kita meminta sesuatu, kita sadar bahwa sekeliling kita tidak memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan jawaban doa itu. Otak kita berpikir dan kita merenungkan bahwa tidak mungkin itu terjadi. Dan pada saat kita
berpikir bahwa itu tidak terjadi, sesungguhnya kita meremehkan kuasa Tuhan. Sama seperti Zakaria, dan menganggap enteng kuasa Tuhan, bahwa Tuhan tidak mampu untuk mengubah segala sesuatu. Zakaria orang saleh, dia seorang imam, dia tahu Allah sanggup untuk berbuat mujizat, tapi sulit bagi dia untuk percaya. Saudara, kalau saudara berdoa, mungkin ketika saudara melihat sekeliling saudara dan saudara merasa bahwa tidak ada kemungkinan ini bisa terjadi, percayalah bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa membuat segala sesuatu terjadi, apapun logika kita. Nah, karena ketidakpercayaannya dia menjadi bisu dan ia keluar dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ayat firman Tuhan berkata bahwa orang di luar tuh menanti dia dan cukup lama menantikan, dan kenapa lama sekali? Jadi dia menaikkan doa, dia membakar ukupan, mestinya dia sudah keluar dan jemaat menanti. Kira-kira sebentar lagi ini Zakaria imam kita ini akan keluar dan mengucapkan doa berkat. Saudara tahu ada berkat apa yang diucapkan oleh Zakaria harusnya? Waktu dia keluar, jemaat sudah menaikkan doa dan jemaat sudah menundukkan kepala dan mendapatkan berkat dari imam yang sudah membakar ukupan itu. Dia seharusnya menaikkan doa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Harusnya Zakaria keluar dengan mengucapkan kata-kata itu, memberikan berkat kepada jemaat yang menunggu di luar. Tapi ketika dia keluar, dia tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Satu kata pun tidak ada yang bisa diucapkan oleh dia. Dan mungkin jemaat berdoa dan menunggu berkat. Menunggu. Tapi tetap diam. Dan ketika mereka melihat bahwa imam mereka tidak bisa bicara, mereka sadar bahwa mungkin di dalam ada penglihatan yang dilihat oleh Zakaria. Mungkin di dalam dia bertemu dengan malaikat Tuhan dan memang itu terjadi demikian. Zakaria keluar dan tidak bisa mengucapkan kata-kata. Dan kisah inilah yang terjadi dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-24, di mana Zakaria dan Elisabet mendapatkan berkat Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sini? Saudara, Yohanes diberi tugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia bukan Mesias. Dia hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan kita tahu semua bahwa Yesuslah Mesias itu. Dia sudah datang, dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Sekian lama 400 tahun bangsa Israel menanti-nantikan adanya suara yang berseru, menantikan Mesias, menantikan juru selamat, menantikan keselamatan yang daripada Allah. Dan itu disampaikan kepada mereka. Dan saya tidak tahu berapa lama saudara sudah menantikan keselamatan. Saya tidak tahu berapa lama saudara sedang menantikan juru selamat saudara. Selama ini saudara tidak punya kepastian. Saudara menanti begitu lama, bagaimana aku bisa tenang hidupku. Karena aku takut akan kematian. Apakah aku bisa menerima surga? Di manakah jalan ke surga? Yesus datang memberi kepastian itu. Sama seperti ketika penantian bangsa Israel yang begitu lama menantikan Mesias. Dan janjinya teruji, dia memberikan janji kepada Zakaria, kepada Elisabet. Dia pun berjanji kepada saudara. Dia menampakkan diri kepada saudara. Yesus memberikan kepastian itu kepada saudara. Dia sudah datang dan tinggal kita menerima dia, menyambut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sampai
ketemu minggu depan saudara, kita akan teruskan pelajaran ini. Dan kalau ada pertanyaan yang saudara merasa untuk ditanyakan kepada saya, saudara bisa tinggalkan di kolom komentar dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan saudara di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati dan sampai jumpa kembali.